Halo, namaste. Saya Dewi Amsari dari Jogja. Ingin berbagi atau sharing pengalaman tentang beryoga saya di Yoga Nation. Kalau nggak salah saya udah bergabung untuk berlatih yoga sekitar di tahun 2010. Jadi ketika itu saya diajak dengan teman saya untuk menemaninya berlatih yoga. Semula saya sempat ragu sih, apakah saya bisa ngikut kelas yoga, karena saya lihat di majalah-majalah tuh pose-pose yoga, posenya tuh kebalik-kebalik gitu kan. Ngelihatnya aja udah ngeri gitu kan. Terus tapi ya sudahlah, yang namanya juga nemenin ya, kita coba aja dulu. Nah begitu nyoba, oh ternyata prasangka saya itu nggak bener gitu. Begitu latihan dan besoknya nih, nah ini gitu, badanku sakit semuanya dari atas, dari punggung sampai ke betis, jadi kayak habis digebukin ternyata. Tapi herannya meskipun sakit seperti itu nggak membuatku kapok. Jadi ketika beberapa hari kemudian diajak lagi untuk beryoga, ya aku mau aja gitu. Aku mau, sampai akhirnya benar-benar saya ketagihan, dan malah temenku itu nggak pernah datang lagi ke kelas yoga. Jadi aku datang sendiri. Ya unik sih. Dan efek yang aku rasakan ketika berlatih yoga itu, saya merasakan benar-benar rilis dan enak di tubuh maupun pikiran saya. Ya secara emosional dan stres itu saya bisa terbantu karena latihan yoga yang saya nggak sengaja menekuninya itu. Semula saya orang yang mudah meledak-meletup lah, gampang marah, gampang emosi. Nah, sejak latihan yoga, rasa itu bisa saya redam. Jadi nggak mudah marah, atau tidak terlalu ekspresif untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin nggak saya sukain, atau mungkin kadang-kadang kalau bahagia terlalu bahagia, kalau lagi sebel gitu. Nah kemudian juga membantu saya mengatasi stres. Ya waktu itu saya banyak kerjaan ya, load pekerjaan saya lumayan cukup menggila, belum lagi hubungan relationship itu yang membuat saya agak sedikit stres. Nah entah kenapa setiap kali saya rajin yoga itu membuat saya melepaskan semua hal-hal yang membuat saya stres seperti itu. Jadi kayak pasrah gitu. Ya udahlah, life must go on ya kan. Sampai di situ ya sudah, saya benar-benar mengikuti kelas yoga rajin, bahkan yang tadinya cuma seminggu sekali jadi seminggu 2 kali, kemudian seminggu 3 kali gitu. Terus-terusan saya datang ke kelas yoga dan sampai benar-benar ketagihan. Bahkan kalau misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan saya untuk pergi keluar kota, kalau kotanya situ dia ada kelas yoga, saya datang ke kelas yoga. Kalau misalnya nggak ada, malah saya yang stres. Jadi ya udah deh, saya berusaha untuk berlatih sendiri aja, walaupun di dalam kamar hotel, stretching sendiri seperti apa yang aku dapatkan ketika aku di kelas. Ya sering banget ya, apalagi pose-pose yang belum pernah aku lakukan, atau mungkin udah pernah tapi tidak pernah dilakukan secara rutin, badan merasa nggak enak gitu ya. Ya mungkin itu penyesuaian, jadi aku menganggapnya itu penyesuaian. Tapi kalau dulu pas awal-awal aku akan cari tahu sakitnya itu karena apa. Kalau memang sakitnya memang karena yoga, ya aku akan berusaha untuk mencoba melemaskannya lagi dengan pengetahuan yang aku tahu dan aku dapatkan ketika di kelas. Jadi ya tetap aja itu tidak membuatku kapok, malah sebisa mungkin jangan kapok deh, karena merasa nggak enak dengan badannya sendiri.
Kalau dibilang kapan memutuskan, ya seperti halnya saya jatuh cinta ya, atau teman-teman jatuh cinta ya, kayak lupa gitu loh. Ya kalau kalau udah jadian kita baru nentuin tanggalnya. Nah ini karena jatuh cinta aku jadi nggak tahu sebenarnya kapan itu nih kan. Cuman aku bisa memastikan bahwa kapannya itu ketika aku benar-benar merasa nyaman dan sudah merasakan manfaatnya ketika melakukan yoga. Tuh. Nah, malah justru ketika aku absen atau libur atau bahkan bolos kelas yoga tuh malah aku jadi rindu gitu. Ya seperti halnya kalau kita punya kekasih ya nggak pernah ketemu, nih kan aku rindu gitu kan. Terus dan mulai sakit-sakit badannya. Nah itu wah nih aku kayaknya harus yoga. Dan memutuskan ini sebagai jalan ninjaku, sebenarnya tidak ada kepastian atau memutuskan udah deh aku ini yoga adalah jalanku. Ya nggak begitu sekali sih, cuman seiringan dengan waktu mengalir aja sampai sekarang ya kok kayaknya susah banget ya saya meninggalkan jalanku yoga ini, dan udah kayak melekat gitu, udah kayak aku bawa setiap hari setiap detik itu yoga tuh. Jadi ya nggak bisa juga ditentuin kapan. Karakter saya itu adalah orang yang bersemangat berapi-api ya, karena saya orangnya emosional ya, mudah ekspresif gitu kan. Yoga yang paling sulit saya pelajari mungkin aliran ya, itu adalah meditasi. Tuh, saya nggak bisa meditasi terlalu lama gitu kan, pikiran saya terlalu banyak terganggu gitu. Tapi seiringan dengan jalan meditasi itu memang dibutuhkan juga bagi tubuh kita supaya kita lebih benar-benar memahami diri kita dan membaca atau mendengarkan tubuh kita. Nah oleh karena itu saya sekarang lebih banyak belajar tentang Hatha Yoga dan Yin Yoga. Jadi semua gerakan-gerakannya itu meditatif gitu. Jadi saya belajar saat ini saya lagi seneng dan mempelajari bagaimana kita bisa meditasi dalam gerak gitu. Ya, berangsur-angsur ya jadi mulai suka. Kalau cedera jelas ya. Pertama cedera saya itu adalah di bagian pinggang atau boyok ya bahasa Jawanya. Itu saya sampai bingung gitu kan, kok bisa cedera kayak gini gitu kan. Terus saya yakin, pokoknya yakin dalam hati ini kan, yoga itu mestinya bisa nyembuhin saya dong yang sakit pinggang atau boyok ini gitu. Terus saya cari tahu dan waktu itu kebetulan malah dapatnya ketika saya mulai mengubah praktis saya atau latihan saya. Jadi waktu itu saya senang banget ikut yoga yang yang hanya mengandalkan keluar keringat banyak gitu. Nah terus akhirnya saya mulai belajar bagaimana yang benar-benar memperbaiki postur. Nah dari situlah saya menemukan jawabannya untuk menemukan mentreatment cedera tersebut gitu, supaya nggak semakin parah lah ya. Walaupun sebenarnya cedera itu masih bisa balik lagi ya kalau misalnya posturnya juga balik lagi gitu ya. Alhamdulillah sih kalau misalnya boyok saya atau pinggang saya kumat ya saya bisa mentreatmentnya kembali. Nah sekarang tuh justru lagi challenge saya di bagian bahu dan belikat. Nah ini cedera ini udah lumayan cukup lebih lama daripada waktu saya sakit pinggang itu ya. Dan ya ini adalah cedera berikut saya. Jadi ya kalau dibilang sampai sembuh berhari-hari, malah lebih kali ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini bahu saya masih agak kurang stabil aja sih. Jadi tetap saya latih, tapi justru bukan saya hindari, tetap harus saya latih dan saya harus bisa menemukan bagaimana caranya mentreatment bahu saya sendiri. Gitu. Banyak. Ini ada buku Light on Yoga. Ini di buku di sini ini aja ada 200 pose.
200 pose aja mungkin baru aku bisa lakukan dengan benar, itu mungkin baru sepertiga seperempat lah ya, sepertiga atau seperempatnya. Oh tuh berapa tuh, cuman berapa pose berarti kan. Nah sementara di luar dari buku ini pose-pose yoga atau asana yoga itu masih banyak, belum lagi yang dimodif ya, yang dimodif. Nah itu wah belum tentu saya bisa melakukannya. Tapi bukan itu sih tujuan aku belajar yoga. Tujuanku belajar yoga itu ya sekarang sih aku lebih memilih untuk membenarkan postur saya, karena ya itu tadi, karena saya merasa bahwa yoga itu bisa menterapi tubuh. Nah terapi yang bisa kita lakukan adalah postur-postur yang benar, postur-postur yang tepat, postur-postur yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya masing-masing. Jadi kalau mau ngikutin zaman, mau ngikutin ngikutin perkembangan pose yoga yang mau kayak gimana aku harus bisa, wah ya akhirnya yang manfaat yang saya dapatkan seperti rilis stres ya jadi nggak jadi rilis stres, ya malah makin stres karena memikirkan untuk bisa mencapai melakukan pose itu. Alhamdulillah enggak ya, alhamdulillah enggak. Apa ya, dibilang bosan juga enggak, karena ketika tidak melakukan latihan yoga, apapun itu posenya, apapun itu gerakannya, kok aku rindu gitu loh. Jadi kalau dibilang bosen ya enggak juga. Mungkin yang nanya merasa bosen karena dia pasti nyari pose yang baru lagi ya, aku ya juga nggak tahu yang nanya gimana. Tapi alhamdulillah aku kok enggak ya, karena ketika saya tidak melakukan latihan yoga, aku seperti kehilangan gitu, terus badanku mulai sakit-sakit dan nagih gitu. Itu sih. Oke, jadi ada cerita unik nih kan. Aku tuh dulu paling inget banget pengen mencoba pose namanya Upavista Konasana. Upavista Konasana itu adalah postur duduk yang membuka kakinya lebar, kemudian kita menekuk tubuhnya sehingga dagu atau hidung atau dahi itu bisa menyentuh lantai. Nah, aku ngeliat temen-temenku tuh baru datang kelas yoga udah bisa langsung plek aja. Sebel banget rasanya, kok bisa seenak itu sih gitu kan. Terus aku berusaha untuk bisa melakukan pose itu kan. Jadi kayak niat banget, kayak menargetkan pokoknya 3 bulan besok, 3 bulan ke depan aku harus bisa melakukan pose itu. Nggak bisa, targetin lagi, nggak bisa, kesel kan, akhirnya aku cuekin itu pose. Udahlah nih kan, nggak aku lakuin lagi pose itu. Tiba-tiba kok bisa melakukan pose itu tanpa harus menggunakan effort, usaha yang terlalu keras untuk melakukan pose itu. Dan itu tahu berapa lama setelah aku beryoga? 2 tahun. Aku inget banget 2 tahun, dan itu aku jejingkrakan senengnya, saking senengnya tuh sampai bilang, kok aku jadi bisa ya? Jadi keluar pose sampai berantakan. Habis itu kakiku ada yang sakit karena bergeraknya seenaknya aja. Kan harusnya kalau yoga, kalau keluar postur kan tetap harus pelan-pelan ya, jangan tiba-tiba, kembali posturnya juga harus pelan-pelan gitu kan. Kalau enggak nanti ada otot yang salah. Nah begitulah aku yang sebegitu ekspresifnya gitu kan. Jadi sampai termasuk gerakan pun juga seperti itu. Nah terus apalagi masih banyak. Terus pernah lagi waktu itu aku pengen, gara-gara ngelihat YouTube, ini cewek kok enak banget melakukan pose ini. Jadi dia posenya arm balance. Nama posenya adalah Maksikanagasana, masalah, atau grasshopper. Dan nah ini kok gampang banget sih ngelakuinnya gitu kan. Terus aku inget dulu waktu pas aku pengen bisa melakukan pose ini, nggak usah maksa deh, nggak usah menargetkan. Ya udah, yang penting latihan aja sambil memikirkan untuk pose itu, melakukan pose itu gitu kan. Mana tahu ntar tiba-tiba bisa. Alhamdulillah memang bisa, dan itu tidak mengambil waktu lebih lama dari yang sebelumnya. Jadi tidak sampai 2 tahun.
Nah, sombong nih begitu bisa melakukan pose itu kan. Akhirnya nggak pernah aku latih lagi, gitu. Nggak pernah aku latih lagi. Jadi nyoba lagi pose itu, ambiar, ambruk nih kan. Terus, wah ini berarti ya aku bisa ngambil kesimpulan ketika kita ingin bisa melakukan pose itu dan abil untuk bisa melakukannya ya memang mungkin harus tetap rutin ya ngelakuinnya. Rutin tuh bukan berarti harus setiap hari, cuman ya paling enggak kita tetap harus tahu penguatan di bagian untuk menuju ke postur-postur itu. Jarum-jarum itu aku jelasin bahasa Jawa, artinya itu penegangan pada otot ya. Alhamdulillah enggak membuat saya takut lagi. Saya sering jarum-jarum dan saya rindu jarum-jarum sebenarnya. Jarum-jarum pertama saya yang itu sembuhnya sampai berbulan-bulan adalah ketika saya ngambil yoga teacher training. Mungkin karena yoga teacher training itu dilatih selama berapa hari ya, 20 hari, hampir sebulan lah, yang setiap hari 10 jam melakukan yoga dan juga teori sih, nggak seluruhnya latihan yoga aja. Itu badan tuh memang wow. Nah setelah teacher training itu kok rindu banget ya, kok aku tuh kayak cari, kok setiap kali melakukan pose masuk kelas, misalnya masuk kelas ikut yoga, kok aku nggak ngerasain badanku tuh kayak jarum-jarum itu lagi gitu. Jadilah nagih gitu loh, jadi ketagihan, tapi bukan masokis loh ya kan, hanya ketagihan aja. Terus akhirnya saya ikut workshop yang udah bener-bener tematik, misalnya untuk penguatan bahu, penguatan leher, atau mungkin bagian core, atau mungkin bagian kaki. Ya jarumnya jadi spesifik sih, mungkin kalau yang bagian kaki ya kaki, bahu-bahu, perut-perut gitu. Jadi nggak sekujur tubuh waktu pas, sama halnya ketika melakukan teacher training itu. Jadi kalau jawab pertanyaan itu, saya alhamdulillah nggak pernah merasa takut untuk memulai kelas yoga lagi setelah badannya sakit-sakit. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga sharing yoga saya, pengalaman yoga saya ini memberikan manfaat. Mungkin kalau saya melihat rekaman ini juga akan memberikan manfaat juga balik kepada saya untuk mengingat bahwa saya pernah bercerita tentang pengalaman saya, mengingat saya punya pengalaman tentang ini itu kan ya lucu juga sih kan. Cuman insya Allah keputusan saya menekuni yoga ini adalah jalan yang tepat, mungkin yang bagus juga, baik untuk pikiran maupun tubuh saya, karena saya merasakan banyak manfaat yang saya rasakan sejak saya menekuni yoga ini. Saya suka mengambil kutipan dari Bhagavad Gita bahwa yoga is the journey of the self to the self and through the self. Jadi yoga adalah perjalanan tentang diri sendiri, menuju diri sendiri, melalui diri sendiri. Jadi semua bahwa kita kalau menekuni yoga itu ya sama aja kita belajar tentang diri kita sendiri. Terima kasih atas waktunya. Namaste.